Ayah melihat penghasilan bulanan saya 1.000. Belum bisa menemukan benda itu. Bahkan mengatur yang mendominasi untuk saya. Presiden sebagai suami. Presiden 188 tidak pernah pulang. Dia juga melemparkan kartu hitam tanpa batas untuk saya belanjakan dengan santai. Agar tidak mengganggu kencannya dengan white moonlight. Dengan sadar saya membawa kartu hitam itu ke mal dan terus mendayung. Di kamar pribadi yang mewah saat ini. Telepon yang tidak bereksperimen berdering. Dia melirik ringan ke belakang layar dan mengambil anggur merah. Minumlah. Sukian, yang duduk di sebelahnya, menatapnya. Ada cinta di mata dan kesabaran. Xian, hari ini adalah ulang tahun pernikahanmu. Apa yang kamu pikirkan tentang saya ketika kamu datang ke sini? Suara Gu Xian sangat dingin. Anda tidak peduli apa yang dia pikirkan. Tepat setelah itu, telepon berdering lagi. Kali ini dia mengambilnya dan melihatnya. Pengeluaran konsumsi akun Anda adalah 888.880 yuan. Pengeluaran konsumsi akun Anda 5 juta yuan, menikah selama 2 tahun. Ini adalah pertama kalinya saya menggesek kartunya. Jari-jari Gu Xian berderak di layar. Dia merobek sudut mulutnya dan mencibir. Su Qianmin memiliki bibir sensitif dan eksperimen pembuka. Kenapa kamu tidak kembali? Gu eksperimental belum berbicara. Ada lebih banyak informasi untuk dibicarakan. Pengeluaran konsumsi akun Anda adalah 99.999 yuan. Pengeluaran konsumsi akun Anda adalah 399.990 yuan. Saya merasakan untuk pertama kalinya. Kegembiraan menghabiskan uang tanpa melihat harganya. Nikmati diperlakukan seperti dewa. Layanan yang dirawat. Keinginan untuk mengkonsumsi telah ditekan selama lebih dari 20 tahun. Lebih di luar kendali. Telepon yang menyebabkan percobaan Gu berdering dari waktu ke waktu. Dia tidak melihat lagi. Setelah makan. Ponselnya berdering 7 atau 8 kali. Dia melihat tagihan. Bersiap-siap untuk menyimpan telepon. Kulihat kakakku Lu Ziyu meneleponnya. Percobaan aku baru saja melihat istrimu datang ke klub Bose. Dia memecat 7 orang sekaligus. Lu Ziyu tak bisa menahan tawa terbahak-bahak jika tidak datang lagi. Aku takut kepalaku akan berubah menjadi padang rumput hijau. Gu eksperimental Wenyan langsung marah. Ling Wanwan akan pergi ke klub Bose jam 107. Men, bagaimana ini mungkin? Lu Ziyu mengiriminya foto, jangan katakan. Istrimu berpakaian seperti ini hari ini. Aku hampir tidak mengenalinya. Saya lihat di foto. Wanita dengan rambut bergelombang hijau besar. Cantik dengan gaun panjang dengan temperamen seksi. Lu Ziyu terus menggoda. Bisakah Anda mengenali ini sebagai istri Anda? Gu Xian mengira dia buta lagi. Bagaimana ini bisa menjadi Lin Wanwan? Saat ini, Su Qian terus berbicara tentang eksperimen. Mengapa Anda tidak kembali? Saya bisa menonton film sendirian. Eksperimen kain menyingkirkan telepon. Bergeming, menemani Su Qian ke bioskop. Su Qian mengirim momen. Untuk mengenang pemutaran perdana film pertamanya. 20 menit kemudian. Guleb menerima informasi konsumsi kartu bank. Lin Wanwan mengisi ulang di Royal Entertainment Club 1 juta. Dia tidak bisa duduk diam sama sekali. Ia meninggalkan bioskop dengan wajah dingin. Di ruang pribadi klub Bose di seberang sana. Aku menikmati duduk santai di sofa. Meminum ratusan ribu botol anggur merah. 7 sosok baik. Melayani bocah-bocah bijaksana. Pikirkan mencubit pundakku dan menggosok kakiku di sisiku. Dan aku agak menyipitkan mata dengan nyaman. Ibadah ini adalah surga dunia. Ingat, belum lama. Diri dengan gaji bulanan 3.000. Kematian mendadak karena membaca novel semalaman. Aku akhirnya memakai nama yang sama di buku. Cinta dengan nama keluarga yang sama. Pasangan wanita asli lahir dari keluarga kaya raya. Bintang memegang bulan. Tapi aku harus mengejar bos pria untuk bereksperimen dan menjilat selama 5 tahun. Tapi mata Gu hanyalah cahaya bulan putihnya. Akhirnya, di bawah paksaan kedua orang tua. Gu eksperimental harus menerima bahwa Lian Yun menikahiku. Setelah menikah, eksperimental Gu sering tidak pulang. Pulang juga memperlakukan pemilik aslinya sebagai hiasan. Master Ninja tidak tahan dengan pesek dan mulai menjadi iblis. Akhirnya, keluarga itu hancur. Akhir yang menyedihkan. Ini hanya tangan yang bagus. Ular saya menggelengkan kepalanya. Menghadapi promosi penjualan manajer klub. Saya atmosfer sekali. Apakah Anda mengisi ulang kartu eksperimen padat 1 juta? Gu eksperimental membuka pintu ruang pribadi.
Anda melihat saya menyentuh perut seorang pria dan saya tidak bisa meletakkannya. Rasanya menyenangkan. Sudah berapa lama Anda berlatih? Sedikit daging segar berlomba-lomba memamerkan abinya. Kakak, aku juga memilikinya. Apa kau mau merasakannya? Kakak, aku juga memilikinya. Aku hendak mimisan. Hidup orang kaya sungguh nikmat. Aku hendak menyentuhnya lagi. Bang! Teguran dingin menyusul. Pergi dari sini. Aku tak menyangka makanannya akan terganggu. Dengan berat hati aku mencubit pinggang Xiao Fresh Meat. Kau keluar dulu. Aku akan menemukanmu saat adikku kosong. Wajah Guxian sedingin es. Seolah sapi bisa mati kedinginan. Sebentar lagi. Suasana hening di kamar pribadi, hanya tersisa kami berdua. Aku bersandar di sofa dan menatapnya. Seperti yang diharapkan dari pria yang membuat pemilik aslinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Wajah ini langsung dibuat. Baru saja daging segar kecil ini tampak gerhana. Pikiran Jian Mei. Batang hidung yang tinggi. Garis leher dibuka kancingnya hingga menampakkan jakun yang seksi. Dia hanya berdiri di sana dengan tangan di pinggang. Pesona yang terpancar membuat orang meneteskan air liur. Saat aku sedang menonton, aku mendengar suara marah Guxian. Ambil uangku dan cukol aku di sini. Lin Wanwan, apakah kau benar-benar berpikir aku tak berani berbuat macam-macam padamu? Guxian menatapku dengan wajah dingin. Leher angsa yang bagus. Tulang selangka yang seksi. Dan itu menjulang di balik rok. Kaki putih panjang. Lin Wanwan yang begitu menggoda adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dan tak ada kepanikan sama sekali karena tertangkap. Hanya cemburu dari yang 2 jam lalu. Wanita gila. Sama seperti 2 orang. Aku berkata dengan penuh keyakinan, apa uangmu? Kita adalah suami istri. Uangmu bukan uangku. Anda dapat menghabiskan uang untuk menemukan White Moonlight untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Mengapa saya tidak bisa membayar seseorang untuk menemani saya? Saya sama sekali tidak takut padanya. Berulang kali digambarkan dalam buku. Rasa jijik pesta bus dengan pembawa acara aslinya. Telah mencapai titik di mana menjijikkan untuk disentuh. Singkatnya, dia berbalik padaku. Menggerakkan kakimu sama dengan menyakiti diri sendiri. Guxian tersenyum marah. Berhenti menjadi palsu di sini. Anda menggesek kartu saya dengan sengaja untuk membuat kekacauan besar. Hanya ingin aku datang. Dan aku menatapnya. Dengan lembut ambil tangannya. Lalu kau tinggalkan Sukian. Apakah itu berarti dalam hatimu, aku lebih penting dari Sukian? Wajah Guxian langsung menjadi dingin. Aku bilang jangan memaksakan keberuntunganmu denganku. Ini terakhir kalinya. Jika aku pernah melihatmu seperti ini lagi, maka kita pernah melakukannya antara suami dan istri. Lalu dia membuangku dengan jijik. Mengambil tisu dan mengelap tanganmu. Seperti yang tertulis di buku. Benci setiap kontak fisik denganku. Aku hampir mencebik. Mengusap dagunya. Kembali ke sofa. Kamu tidak bisa tidur dengan kaki terlipat. Aku tidak menginginkan hubungan ini lagi. Kamu membuang surat cerai sekarang. Jika aku anjing sebentar, aku adalah Lin Wanwan. Guxian berhenti sejenak untuk menatapku. Senyum mengembang di sekitar sudut mulutnya. Perceraian, apakah kamu yakin? Aku bersusah payah menikahinya. Aku hanya terlihat seperti terangsang dan haus akan dirinya. Perceraian keluar dari mulut pria ini. Lelucon yang luar biasa. Aku menatap wajahnya sejenak. Lalu jatuh menimpa perutnya. Atau menyentuhku. Atau bercerai. Wajah Guxian menjadi hitam seketika. Panggil asisten di depanku. Menyusun perjanjian perceraian. Antarkan pulang besok pagi-pagi sekali. Aku mengambil anggur yang belum habis. Jangan sia-siakan, letakkan gelas itu setelah minum. Lalu berdiri, kamu pilih, kamu jangan menyesal. Guxian tersenyum marah dan hendak mengatakan sesuatu. Aku mengabaikannya sama sekali dan berpaling. Guxian berdiri di sana dan menyaksikan. Semakin yakin aku mabuk. Akan uncharacteristically berani bersaing dengannya untuk bercerai. Sesampainya di rumah, aku langsung naik ke kamarku. Guxian memandang Lin Wanwan yang sama sekali tidak menggubrisnya. Aku tidak bereaksi sampai sosokku menghilang. Duduk di sofa. Malam ini terlintas di benak. Wanita yang menceraikannya. Dia mencibir. Dia ingin melihat. Ketika surat cerai jatuh di depanku besok. Memikirkan eksperimen ini, aku bangkit dan naik ke atas. Melewati pintuku dan berjongkok.
baru mendengar suaraku dari dalam. Hari ini adalah hari yang baik. Apapun yang kau inginkan bisa terwujud. Besok adalah hari baik lainnya. Waktu putri tidak bisa menunggu. Pesta cerita mendengarkan aku menangis seperti serigala. Berjongkok untuk menghentikanku menjadi gila. Memutar kenop pintu, aku menyadari bahwa pintu terkunci. Begitu dia sampai di rumah, dia biasanya menemukan cara. Wanita yang tidur dengannya. Sekarang pintu terkunci. Nyanyianku terus datang melalui pintu. Saya percaya saya adalah siapa saya. Saya percaya pada hari esok. Saya percaya bahwa pemuda tidak memiliki cakrawala. Gusian melihat saya menjadi gila seperti ini. Akhirnya berbalik dan pergi. Kamar yang saya tinggali adalah yang utama. Karena Gusian menolak untuk sekamar dengan pemilik aslinya. Memilih untuk tidur di kamar. Sekarang ini adalah kamar primitivis. Aku melihat kamar yang besar dan mewah. Sederet tas desainer yang mempesona di lemari. Segala macam kosmetik berharga. Bernyanyi bahagia. Shushu. Aku mandi di bak mandi besar untuk 2 orang. Akhirnya berbaring di ranjang besar yang nyaman dan empuk. Rasanya seperti mimpi. Kecantikan tak nyata. Keesokan paginya, gue eksperimental terbangun. Melihat meja. Tak ada sarapan yang disiapkan seperti biasa. Aku tak menantikannya. Ia memandang ke arah pintuku. Mau tak mau aku menarik sudut mulutku. Benar saja, wanita ini takut setelah sadar. Aku ingin jadi kura-kura yang menyusut. Mengingat polisiku yang akan bercerai semalam. Ia tiba-tiba menarik sudut mulutnya. Meninggalkan surat cerai di meja kopi. Lalu pergi ke perusahaan. Aku belum pernah tidur di ranjang senyaman ini. Hari sudah siang ketika kau tidur sampai bangun secara alami. Lihat dirimu masih di kamar mewah. Pastikan kau memang memakai buku. Aku sekali lagi menelusuri alurnya. Pernikahan kami di buku berlangsung kurang dari 3 tahun. Artinya, dalam waktu kurang dari setahun. Pesta makan malam membuat keluargaku bangkrut. Biarkan aku keluar dari rumah. Deskripsi peperangan komersial di buku itu hanya lewat saja. Entah cara seperti apa yang digunakan Gusian. Tapi hari-hari orang kaya begitu harum. Aku tak bisa membiarkan keluargaku bangkrut. Aku bangkit, berkemas dan turun ke bawah. Melihat perjanjian perceraian di meja kopi. Aku akan mengambil 7 pukulan dan menandatanganinya segera. Karena setiap detik terasa seperti tidak menghargai perceraian. Lalu aku akan memakan hari raya. Kartu itu juga dikeluarkan dari saku. Meletakkannya di penyelesaian perceraian. Lalu pulang membawa barang-barang penting dari pemilik aslinya. Ibuku melihatku kembali. Segera meletakkan gerakan di tangannya dan datang menemui Wan Wan. Kenapa kau pulang jam segini? Apakah Gusian segera keluar? Aku tersenyum dan menggeleng dan berkata tidak. Sungguh tidak. Ibuku jelas malang. Biasanya saat ini, aku sibuk memberi makan percobaan biji-bijian. Bagaimana kamu bisa mengingat mereka saat mengantarkan makan siang? Dan ibuku meraih tanganku dan dia berkata, ya, Tuhan. Lalu mengapa kamu tidak menelepon terlebih dahulu ketika kamu kembali? Aku bisa meminta para pelayan untuk menyiapkan makanan favoritmu terlebih dahulu. Hei, kapan kamu mengubah gaya rambutmu? Terlihat sangat bagus. Gaun ini juga terlihat bagus. Ibuku melihatku dan melihatku di matanya. Saat berbicara denganku. Sambil menyapa Zhang Ma untuk memasak beberapa hidangan favoritku. Setiap gerakan menunjukkan kegembiraan melihat putriku. Aku akan menelepon ayahmu. Biarkan dia kembali untuk makan siang juga. Aku tidak bisa menghentikannya. Telepon ibuku telah dihubungi. Aku mengambil kesempatan untuk melihat sekeliling rumah. Sungguh, semakin dilihat, semakin baik modmu. Ibuku mengakhiri panggilan dan menarikku untuk meminta kehangatan lagi. Terlihat sekali bahwa pemilik aslinya menikah dengan bus banquet. Ibuku selalu khawatir bahwa aku sedang tidak bersenang-senang. Aku sering harus berbicara dengan ayahku. Ibu dan ayah berkata kami akan selalu mendukungmu. Aku melihat ibu yang cantik dan hangat di depanku ini. Memikirkan akhir buruknya di buku. Tak bisa menahan pelukan. Dia bertekad dalam hatinya. Mereka harus menulis ulang akhir cerita mereka. Tubuh ibuku membeku. Sudah berapa lama sejak putriku memeluknya seperti ini? Maaf telah membuatmu khawatir selama ini. Jangan lagi dengarkan aku. Mata ibuku menjadi merah. Saya memiliki lebih sedikit waktu untuk kembali sejak saya menikah. Bahkan jika saya kembali setiap saat, itu karena Gusian. Pada awalnya, dia mengatakan bahwa melon bengkok tidak manis. Tetapi putri bersikeras bahwa dia tidak menikah.
Mereka hanya memiliki satu anak perempuan. Mereka memegangnya di tangan mereka sepanjang waktu. Saya ingin menikah dengan Gu Xian. Dan mereka melakukannya. Setelah menikah, saya tidak bahagia. Lihatlah harga diri dan cahayaku. Menghilang sedikit demi sedikit. Lihatlah duniaku. Tampaknya hanya perjamuan cerita yang tersisa untuk dimulai. Bagian benar dan salah. Dia hanya melihatnya sebagai seorang ibu. Sakit di hatiku. Mendengar tersedak dalam suaranya. Aku melihat ibuku dengan mata merah dan air mata. Aku mengangkat tanganku untuk menyeka air matanya. Tersenyumlah padanya dan katakan ibu. Kau lihat aku tidak baik-baik saja sekarang. Ibuku memandangnya. Aku selalu merasa bahwa aku telah banyak berubah ketika aku kembali kali ini. Ini seperti dulu sekali. Ayahku kembali ketika makanan telah siap. Dia juga membawa Jiang Huaiyan kembali. Jiang Huai, An adalah putri dari kakak ayahku yang baik. 3 tahun lebih tua dari pemilik aslinya. Setelah kematian orang tuaku, aku telah tinggal bersama nenekku. Tapi sulit bagi orang tua untuk membesarkan anak-anak. Keluarga Lin mengambil alih untuk merawatnya sebagai anak mereka. Telah mendukungnya dalam hidup dan belajar. Sampai lulus kuliah. Selama tahun-tahun kuliahnya, dia bekerja paruh waktu di Lin S Group. Setelah lulus, ia menjadi eksekutif perusahaan. Aku mencuri pandang padanya. Baru saja bertemu tatapannya. Di buku, pemilik asli selalu menganggapnya sebagai saudara. Selama percobaan, aku sering mengatakan di depannya betapa aku menyukai Gu Xian. Lalu meminta sarannya. Keadaan yang ia tunjukkan di depan pemilik aslinya. Sama seperti saudaraku. Manjakan aku, lindungi aku, bantu aku. Jangan pernah melewati batas. Bahkan pembaca pun tidak terlalu memikirkannya. Sampai aku mengetahui bahwa aku dan Gu Xian bercerai. Jiang Huaiyan mendatangiku. Sampai jumpa di lokasi kecelakaan mobil. Dan dia memelukku dengan gemetar. Melihatku yang berlumuran darah, mataku langsung memerah. Dia terus menyeka darah dari sudut mulutku untukku. Suara itu kayu dan lembut. Aku menyesalinya. Aku menyesal tidak menghentikanmu sejak awal. Perasaan yang dalam di mata Jiang Huai, An sepertinya tak terpisahkan. Aku tak ingin bersembunyi lagi. Dia ingin aku tahu bahwa dia menyukaiku. Menyukainya selama bertahun-tahun. Dia putus asa mempertahankanku. Tapi aku tak bisa mempertahankannya. Aku hanya bisa memandang hidupku. Menghilang di depan matanya sedikit demi sedikit. Aku juga saat itu. Menyukai dan membencinya sebagai karakter. Saat ini, ibuku tersenyum dan pergi menyambut Huai, An. Aku juga menyapa kakak Huai, An. Akankah Huai, An menatapku. Ada sedikit kemanjaan dalam kata-kata. Kamu tidak sibuk membawakannya makan siang setiap hari. Mengapa kamu bersedia kembali pada siang hari? Aku tersenyum dan menggelengkan kepalaku. Hari yang begitu panas. Dia pikir terlalu sulit bagiku untuk mengantarkan makanan. Jangan biarkan aku mengirimkan ini. Tidak hanya akan Huaiyan. Bahkan orang tuaku yang sedang berbicara menatapku. Kemalangan yang jelas. Benar saja, orang yang paling peduli padaku. Aku tidak percaya bahwa gua eksperimental akan baik untukku. Melihat. Aku melihat bahwa Huai, An mengubah topik menjadi kakak Huai, An. Bagaimana keadaan perusahaan? Wenyan Jenderal Huai, An mau tak mau menatapku. Aku telah mengerjakan beberapa proyek besar baru-baru ini. Jika menang, perusahaan bisa naik ke level berikutnya. Aku menyaksikan dengan bingung saat dia mengambil beberapa proyek besar. Kalau-kalau dana gagal berputar. Rantai modal putus. Keluarga Gu siaga. Jiang Huaiyan tersenyum dan mengatakan beberapa proyek besar. Perusahaan mampu membelinya. Aku menggelengkan kepala. Lihatlah dia dengan serius. Kurasa lingkungan pasar saat ini tidak terlalu bagus. Yang terpenting bagi sebuah perusahaan adalah mencari stabilitas. Pastikan ada arus kas yang memadai. Mengatasi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Aku tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Hanya bisa diingatkan dengan menyamar. Jiang Huaiyan menatapku. Ada jejak pengawasan di Mo Guang. Kapan Anda menjadi tertarik pada masalah perusahaan? Saya menyadarinya. Pemilik asli tidak pernah peduli dengan urusan perusahaan. Menyentuh dagunya, dia melirik Jiang Huai, An. Mau tak mau saya mengingatkan proyek itu lagi. Anda dan ayah saya harus berpikir dengan hati-hati. Terutama mengingat risiko yang mungkin ditimbulkan oleh proyek. Apakah Anda mampu membelinya?
Jiang Huaiyan menatapku. Aku ingin melihat sesuatu di wajahku. Apakah kamu mendapatkannya dari gua eksperimental? Apa yang kamu dengar? Mereka ingin kita melepaskan kompetisi. Beri dia proyek. Pemilik aslinya adalah otak dari setiap cinta. Saya dulu meminta keluarga saya untuk membantu keluarga saya. Tiba-tiba ingin menghentikan mereka mengambil proyek. Wajar jika Jiang Huaiyan berpikir begitu. Aku menggeleng dan berkata tidak. Akhir-akhir ini aku hanya bermimpi. Bermimpi perusahaan di rumah bangkrut. Aku juga khawatir. Jiang Huai, diam, tapi jelas malang. Aku ragu lagi dan lagi. Aku melirik kedua orang tuaku tak jauh dari sana. Dekati dia dan letakkan tanganmu ke mulutmu. Sebenarnya, aku diam-diam mendengar bahwa Gu Xiyan ingin menjatuhkan kata-kata tetangga. Lalu aku membuka jarak. Lalu aku melihat bahwa telinga Jiang Huai, merah. Aku tak menyangka bisa merayunya seperti ini. Memalukan, aku tak melihatnya. Jelaskan dengan suara pelan, aku takut kedua orang tuaku tak bisa menerimanya. Berani tak memberitahu mereka tentang perusahaan. Entahlah, aku hanya bisa menitipkannya padamu. Lian Huai, di sandaran sofa. Sembarangan mencubit telinganya dan melihatku bermain. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Aku tak sempat berkata. Ibuku datang dan memanggil kami untuk makan. Aku sedang melihat meja yang penuh dengan makanan lezat. Tiba-tiba dalam suasana hati yang baik. Ibuku membawakanku lebih banyak sayuran untuk dimakan. Soalnya, berat badanmu turun akhir-akhir ini. Aku memandang meja makanan lezat dan menelan ludahku. Aku sudah terlalu lama tak makan di rumah. Jadi tunggu aku lapar dan kurus. Jika tinggal serumah beberapa hari, pasti akan tumbuh kembali. Ibuku mendengar aku berkata bahwa kau terus membawakanku makanan, kau ingin makan makanan rumah. Mulai sekarang, ibuku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya padamu setiap hari. Aku melambaikan tanganku tanpa ibu. Aku akan tinggal di rumah mulai sekarang. Untuk sementara, orang tuaku. Dan gerakan-gerakan di tangan paviliun Jiang Huai Andu. Lihat aku dan aku berhenti. Mereka menatap orang tua mereka dengan sangat serius. Saudara Huai, aku berencana menceraikan Gu Xiyan. Dulu aku berpikir bahwa selama aku mencoba yang terbaik, membuatnya jatuh cinta padaku. Tapi aku melakukannya sekarang. Hal-hal emosional tak bisa dipaksakan. Aku tak ingin mencintainya lagi. Aku hanya ingin kembali dan bersamamu sekarang. Aku mengatakannya dengan bebas. Tak ada kesedihan atau keengganan. Tapi perasaan pemilik asli untuk Gu Xiyan terlalu dalam. Mendarah daging yang dalam di mata tetangga. Orang tuaku menatapku. Mereka tidak percaya padaku dan meletakkannya. Mengapa kamu tidak berbicara? Tidak akan tidak menyukaiku. Tidak ingin aku kembali dan makan tua. Lihat aku mengatakan ini. Ibuku bereaksi dengan senyum di wajahnya. Bagaimana bisa? Bisakah kamu kembali dengan ibu? Ibu terlalu bahagia. Ayahku mengangkat telepon. Baru saja membuat 10 juta lagi di kartuku. Kembalilah jika kamu mau. Keluargamu dapat mendukungmu selama 10 masa hidup. Melihat orang tuaku. Aku sedikit tersentuh. Setelah keluarga Lin bangkrut dalam buku. Ayahku tidak bisa menerimanya. Menantunya sendiri ada di balik sensasi. Hipertensi menyebabkan perdarahan serebral. Menjadi sayur. Ibuku tidak bisa menerima pukulan ganda ini. Depresi. Akhirnya bunuh diri. Aku akan mengubah ini. Aku juga menambahkan materi pada mereka. Bersiap-siap meletakkan sumpit. Sebuah suara samar terdengar. Bagaimana dengan milikku? Jiang Huai, menatapku tanpa tahu kapan. Dengan sedikit kecemburuan di wajahnya yang bersaing dengan orang tuanya. Dan aku menatapnya. Menambahkan sepotong daging lagi padanya. Di sisi lain, asisten kecil di Story Group memegang berkas. Masuk ke kantor CEO. Nona Gu tidak datang untuk mengantarkan makanan hari ini. Perjamuan cerita Taiwan melihat waktu. Aku biasanya membawakannya makanan pada saat ini sejak lama. Aku takut aku akan menceraikannya. Aku tidak berani mengirim sendiri nasi. Dia mengangkat matanya dan melirik asisten kecil itu dengan samar. Apa? Kamu kecanduan? Apakah Anda ingin saya menelepon dan meminta Anda? Asisten itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Saya hanya akan mengatakannya dengan santai. Bahkan, setiap kali makanan diantar. Semuanya berakhir di perutnya. Anda terbiasa setelah makan lama. Akhirnya, asisten kecil itu benar-benar penasaran.
Mau tak mau aku bertanya. Ini adalah pertama kalinya wanita itu tidak datang untuk mengantarkan makanan. Pak Gu tidak senang. Dia dengan cepat mengambil dokumen yang ditandatangani dan keluar. Itu adalah hari yang langka bagi eksperimen Gu untuk tidak diganggu olehku. Setelah menyelesaikan pekerjaan, terlintas dalam pikiran. Lin Wanwan mengenakan gaun putih panjang tadi malam. Aku tak melihatnya ingin menceraikannya. Perawat itu merobek sudut mulutnya. Dia langsung menuju bar. Begitu masuk ke ruang pribadi, kulihat beberapa orang memandangnya. Dia duduk di sofa, melihat beberapa orang dan menatapnya. Langsung wajah hitam. Kenapa kalian semua menatapku? Sakit bro. Lu Ziyu berjalan mendekat dan bertanya ragu-ragu. Kenapa Lin Wanwan tak mengikutimu? Gu Xian melirik mereka dengan dingin. Bukankah kau yang paling mengganggunya sebelumnya? Sekarang dia tak datang. Jangan jahat. Setelah observasi akhir pekan, kutuangkan segelas anggur untuk Gu Xian. Kami terutama mengkhawatirkanmu. Aku takut orang lain tidak akan peduli padamu, dan kalian akan bersama lagi. Sebagai saudara dari Gu Xian, mereka lebih tahu dari siapapun di mana Gu Xian dulu berada. Lin Menbol akan mengejarnya. Lin Manwan sama sekali tidak akan pergi ke klub Bouse untuk mencari model pria. Aku tidak akan meninggalkan Gu Xian dengan percaya diri. Perjalanan kesannya. Seluruh wajah Gu Xian menjadi dingin. Tidak ada gunanya jika kamu menginginkan matamu. Aku menyumbangkan semuanya. Lu Ziyu tersenyum dan menyapa. Selama kamu tidak peduli padanya. Ayo, mari kita minum bersama. Merayakan pelarian singkat percobaan dari kesengsaraan. Gu Xian mengambil anggur untuk diminum. Tidak peduli dengan mereka sama sekali. Tunjuk untuk berbicara. Sampai kamu minum dan minum. Ambil ponselmu dan bicarakan eksperimen di akhir pekan. Meskipun Lin Wanwan memaksa pernikahannya untuk menjadi seperti martabatmu. Tapi penampilan dan latar belakang keluarganya. Itu lebih dari cukup bagimu. Bagaimana Anda berhasil tidak membiarkan dia menyentuhnya selama 2 tahun? Saya dulu hanya melihat ketika saya sedang makan. Saya memiliki WeChat untuk setiap teman di sekitarnya. Jadi mereka dapat melihat momen saya. Sebelum. Momen berhubungan dengan makanan. Ini bukan pertunjukan cinta dan sumpah kedaulatan. Hanya beberapa esai kecil aku mencintainya. Karena aku tahu Gu Xian memblokir momen-momenku. Ketika saya mengirim komposisi kecil. Kakak beradik ini sering mengirimkannya ke grup untuk memukulinya. Tapi baru 2 jam yang lalu. Mereka tahu saya menghapus momen. Setelah semua yang berhubungan dengan perjamuan Gu Xi. Beberapa saat mendarat di sana. Sekarang diposting lagi, saya memakai celana pantai. Melihat matahari terbenam yang indah di tepi laut di Haicheng. Atau tipe orang yang menulis Jiu Gongge dan paling mencintaiku. Melihat pemandangan yang paling indah. Perjamuan cerita melihat semua orang melihat ponsel mereka. Dia melirik situasi. Ini adalah foto saya tersenyum bahagia di pantai. Jadi saya menatap telepon dan berkata. Saya merasa bahwa Lin Wanwan telah banyak berubah tiba-tiba. Lu Ziyu mengangguk dan terlihat cukup tampan. Tersenyum di akhir pekan. Ini mungkin yang terlihat seperti berhenti mencintai seseorang. Bang. Gu Xian membanting gelas anggur di tangannya ke tanah. Seluruh wajah sedingin es. Gu Xian memandang mereka dengan dingin. Apakah kau sakit? Keluar untuk minum. Anda memegang ponsel Anda dan mengobrol dengan Ling Wanwan satu persatu. Gu Xian membanting pintu dan keluar. Lu Ziyu tampak bingung. Apakah dia tidak peduli? Mengapa Gu Xian menjadi begitu panas? Gu Ze tersenyum. Mungkinkah dia menyukai Xiang Lin Wanwan? Zhou Mu menyipitkan matanya dan berkata. Aku tidak tahu apakah dia menyukai Lin Wanwan atau tidak. Aku agak menyukainya sih. Lu Ziyu dan Gu Ze sama-sama menatapnya. Ke sana. Hanya bercanda. Gu eksperimental masuk ke mobil. Keluarkan ponselmu, buka WeChat, dan gali momen-momenku. Baru kemudian saya tahu bahwa saya pergi ke Haicheng untuk berwisata. Foto itu ternoda senyum di mata saya. Tampaknya cahaya meluap dari dalam. Tidak peduli wajah samping dengan kepala terangkat. Masih melihat ke kamera. Saya senang dengan setiap gerakan saya. Sepertinya ada keindahan di dunia. Ini Lin Wanwan. Ini adalah cinta untuknya di mata sebelumnya. Kemarahan terhadap orang lain. Anak-anak gua raja lingkaran emas yang menyukai masalah yang tidak masuk akal. Seseorang tidak bisa tiba-tiba berubah secara dramatis. Kisah penindasan dan kemalangan. Aku di foto adalah aku yang sebenarnya. Yang lain tidak tahu.
Dia tahu itu. Lin Wanwan menghindarinya untuk menyebutkan perceraian. Momen mengirim foto diri mereka sendiri. Hanya untuk menyenangkan dia. Kau tahu tujuanku. Hi. Atau dengan beberapa foto yang meluap ini. Terhubung. Di sisi lain, saya menikmati perjalanan pertama saya. Salam. Ini adalah tempat yang saya inginkan ketika saya masih hidup. Angin sejuk. Nikmati pesta seafood sambil makan. Pemandangan malam di tepi laut hanya memberiku satu perasaan. Dunia ini sangat indah. Saat aku masih hidup di kehidupan terakhirku, saya tidak pernah punya cukup uang. Tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengalami kehidupan seperti itu. Tidak ada yang bagus untuk direkam. Tapi sekarang. Dan saya merasa ada begitu banyak yang harus direkam. Seperti makanan dan keindahan. Dan cinta keluarga. Keesokan paginya saya ingin menyelam. Ibuku membayarku untuk menyewa pria tampan pribadi. Instruktur membawa saya scuba diving. Dan nikmati perjalanan di antara karang. Keindahan bermain-main dengan gerombolan ikan. Santai dan bahagia. Kantor Presiden Grup cerita. Story Banquet menerima telepon dari ibunya selama jadwalnya yang sibuk. Putra. Mengapa Lin Wanwan bepergian dengan pria lain? Kau bertengkar dengannya? Gu Xian mengerutkan kening. Ibu Gu berkata dengan serius tidak. Dia akan sangat dekat dengan pria lain. Juga sengaja dikirim ke momen. Saat-saat menemukan saya. Baru saja melihat bahwa saya membagikan video menyelam beberapa menit yang lalu. Itu juga secara khusus dilengkapi dengan teks first dive. Saya tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Ada seorang pria di video. Terkadang pegang lenganku. Sekarang dan kemudian bantu aku. Terlihat intim. Dengan peralatan menyelam. Tidak bisa melihat wajah pria. Tetapi Anda dapat melihat bahwa dia memiliki sosok yang baik. Ada teman sekelas dan teman biasa di area komentar. Tunjukkan cinta dan mati dengan cepat. Saya tidak ingin makan makanan anjing ini. Ini pertandingan yang sempurna. Siapa yang iri padaku? Lu Ziyu dari rekan dan teman sekelas. Saya melihat bahwa semua orang salah mengira itu sebagai pesta cerita. Dia dalam persaudaraan. Tersenyum selama akhir pekan, bercerai, dan memiliki periode pendinginan 30 hari. Lin Wanwan tidak sabar menunggu. Jadi dia mengangguk. Anda tidak bisa menyalahkan Lin Wanwan untuk usianya. Siapa yang tahan? Jawabannya adalah prompt system. Gu eksperimental mengundurkan diri dari grup. Satu persatu tanpa mata. Gu eksperimental sangat percaya diri. Bagaimana mungkin Lin Wanwan mau menceraikannya? Momen selalu untuk dirinya sendiri. Kemarin sampai sekarang. Meskipun Lin Wanwan tidak menghubunginya. Momen diperbarui dari waktu ke waktu. Pembaruan dinamis sangat sering. Jelas untuk menunjukkan diriku. Kirim video menyelam ini. Itu sama dengan orang terakhir di klub Bose. Hanya untuk mendapatkan perhatianmu. Saya ingin merasa gugup. Ambil inisiatif untuk menemukannya dan beri dia langkah mundur. Kisah wanita Yan Qinghu. Lin Wanwan terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Aku suka kalau dia tidak mengganggu dirinya sendiri. Gu Xian membuang telepon ke samping. Lanjutkan bekerja. Tapi cara Lin Wanwan buang air besar. Sesekali goyangkan di kepalanya. Itu membuatnya sangat kesal. Dia menelepon asistennya. Isi formasi kerja. Malam. Dia membawa Sukian ke pesta ulang tahun putri keluarga Bai. Dengan cepat. Bereksperimenlah dengan Sukian untuk menghadiri makan malam di daftar pencarian panas. Gu Xian sering membawa Sukian ke pesta makan malam. Tapi Gu Xian. Kehidupan makmur Lin Wanwan yang mengejutkan seluruh jaringan. Pernikahan langsung. Sejauh ini, itu telah mengesankan semua orang. Dan baik cerita maupun reporter Lin tidak mampu menyinggung. Tidak ada yang berani menulis tentang kehidupan pribadi mereka. Tapi setiap kali Lin Wanwan melihat pencarian panas, saya pikir Sukian ingin merayu Gu Xian. Akan merepotkannya. Peringatkan dia untuk memukulnya. Gu Xian kembali ke hotel dan melihat pencarian panas. Tatapan gila Lin Wanwan melintas di benaknya bergantian. Dan senang bepergian. Ada jejak harapan yang tak bisa dijelaskan. Dia mandi dan pergi tidur. Di sisi lain, saya pergi scuba diving pagi ini. Saya mengalami berselancar di sore hari. Jangan sebutkan betapa bahagianya. Setelah mandi di malam hari, berbaring dan angkat telepon Anda. Kulihat membantu mantan agen intelijen. Mengirimi saya pencarian panas Gu Xian dan Sukian. Melirik ke.
Tidak ada skandal dalam bingkai yang sama. Aku khawatir pada mereka. Hanya ingin memberitahu. Aku tidak ingin tahu apa-apa tentang pesta cerita lagi. Jiang Huai, An memanggilku video itu. Apakah kamu bersenang-senang? Dan aku menganggukkan kepalaku. Sangat bahagia. Jiang Huai An juga baru selesai mandi. Masih mengelap rambutku dengan handuk. Karena aku baru saja mandi. Ada sedikit lebih banyak pesona di matanya. Kulit terlihat lebih jernih dan halus. Warna bibir juga merah dan lembab. Nafsuku hampir berhenti. Jiang Huai, An menatapku dan bergumam tentang pisau. Aku juga ingin belajar. Aku meliriknya, pergi bekerja. Apa yang aku katakan terakhir kali bukanlah lelucon. Memang benar, ceritanya akan terbalik. Kamu harus berjaga-jaga. Perusahaan mengandalkanmu. Gerakan tangan Jiang Huai Anton. Lihat lurus ke arahku. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menjadi seperti Guxian? Juga memainkan ide perusahaan. Aku tersenyum dan menggelengkan kepalaku. Aku percaya padamu. Jiang Huai, An melihat kecantikanku dan sedikit panas. Aku tidak menyangka bisa menggodanya. Aku hanya bisa mengakhiri obrolan dengan cepat, ini sudah larut. Aku akan tidur. Kamu tidur lebih awal juga. Jiang Huaian berkata penuh harap. Ingatlah untuk membawakanku hadiah. Aku berbaring di tempat tidur. Memikirkan cinta rahasia Jiang Huai untuk pemilik aslinya selama bertahun-tahun. Aku akan memuaskan permintaan kecilnya. Keesokan harinya, Guxian bangun dan menyalakan ponselnya. Pencarian panas masih ada. Tapi Lin Wanwan tidak menemukannya. Tidak ada seorang pun dari Sukian yang mencarinya juga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik momen saya lagi. Saya hanya melihat bahwa saya memperbarui berita baru 5 menit yang lalu. Ini adalah mobil listrik yang saya sewa untuk mengendarai tempat indah. Video bepergian dengan ibu saya. Penampilan cantik saya di video. Hidup dulu seperti juru bicara yang bahagia. Membayangi pemandangan di sepanjang jalan. Ini membuat Guxian tinggal langsung. Lin Wanwan belum kembali dan masih bepergian. Saat-saat ketika Anda punya waktu. Tidak mungkin baginya untuk tidak melihat pencarian panas. Tapi dia bahkan lebih bahagia ketika dia tidak kembali. Gusi Yanqi tersenyum. Membuang telepon ke samping. Kali ini dia baik-baik saja. Mari kita lihat berapa lama saya bisa bertahan. Rencana perjalanan 1 hari Guxian penuh. Kembali ke hotel di malam hari. Guxian lelah dan kembali rebah di sofa. Melihat cahaya lampu yang hangat. Terlintas dalam pikiranku. Aku mengendarai sepeda listrik dengan gembira. Menarik ponselku dan melihat momen-momenku. Aku baru saja melihat bahwa aku memperbarui berita beberapa jam yang lalu. Hanya ibu yang baik dalam dunia copywriting. Dalam gambar Jiu Gongge. Tidak, aku sedang makan berbagai makanan ringan khas. Ini aku pamer kelas. Pamer beberapa gadget yang kamu beli. Di tengah ada fotoku dan ibuku. Area komentar. Apakah tidak baik ayahku menitipkan pesan pada ayahku? Aku meresponnya dengan cepat. Ayah juga bisa melihat Huai, An. Datang dan bergabunglah dalam kesenangan. Sangat manis, aku tidak baik. Aku sedikit tidak berdaya. Huai, An kakak adalah yang terbaik di dunia. Sisi lain. Guxian selalu merasa pengap di dadanya akhir-akhir ini. Sudah 3 hari dan aku tidak mencarinya selama 3 hari. Aku tidak menghubunginya, tapi aku semakin bahagia setiap hari. Aku sangat bahagia. Guxian merasa tidak nyaman. Ini seperti menelan lalat mati. Saat itu ponselnya berdering. Aku mengiriminya pesan. Pengap di dadanya tiba-tiba menghilang. Wanita ini akhirnya tidak tahan lagi. Dan untuk pertama kalinya, dia menantikannya. Klik kotak dialog denganku. Tapi kata-kataku benar-benar sedingin es. Perjanjian perceraian telah ditandatangani selama berhari-hari. Apakah sudah waktunya untuk memperbarui pegangan? Mata Guxian bergetar ketika melihat sebaris kata ini. Tangan yang memegang telepon mengencang dan mengencang. Setelah sekian lama, dia bangkit dan keluar untuk pulang. Tidak peduli kapan dia kembali. Lampu selalu menyala dan gelap gulita. Hanya lampu jalan di luar rumah yang sepi dan selangkah demi selangkah. Dia menyalakan lampu aula dan masuk ke dalam. Dan rumah itu kosong. Tidak ada sosok yang selalu menunggu kepulangannya. Kartunya ada di surat cerai di meja kopi. Dia mengambil surat cerai dan membukanya. Secara manual menandatangani Lin Wanwan 3 kata. Luar biasa menarik perhatian. Kertas di tanganku kusut. Ada emosi di matanya saat perjalanan berbelok.
Lin Wanwan, beberapa hari yang lalu. Wanita yang masih cemburu padanya. Anda ingin menceraikan diri sendiri? Bagaimana mungkin? Gu eksperimental sangat sulit dipercaya sehingga dia mencibir. Pada saat yang sama, ibuku di sebelah mengeluarkan makanan khas dari tas besar. Dibagikan kepada para pelayan keluarga. Ini lezat larut malam. Membawa beberapa kembali untuk Anda coba. Semua orang senang mendapatkan makanan khas. Kegembiraan berbagi dijual di rumah. Yantai, ayah saya sedang minum teh setelah makan malam. Jiang Huai An sedang menjawab panggilan kerja. Ini rumah besar, tapi tidak kesepian sama sekali. Hangat dan indah. Aku memegang ponsel dan belum kembali dari eksperimen padat. Berpikir untuk meneleponnya nanti. Duduk Huai An di sebelahku. Di mana hadiahku? Aku mendongak dan menatap matanya yang jernih. Ada beberapa antisipasi di sana. Pria dengan berkat filter. Sulit untuk tidak mencintainya. Aku bangkit dan membuka koper. Keluarkan 2 lampu malam dari dalam. Salah satunya terbuat dari drum dan gong. Salah satunya terbuat dari kerang. Yang mana yang Anda inginkan? Aku melihat kedua Huai An. Siapa lagi yang ada di sana? Saya tidak mengekspos pikiran kecilnya. Untuk diriku sendiri. Akankah Huai An tersenyum manis? Ambil lampu malam menara drum itu dan lihat lagi dan lagi. Ibuku selesai membagi hadiah dan melihat cahaya malam di tanganku. Saya baru saja mengatakan ini, tetapi saya membuatnya sendiri di malam hari. Jiang Huaiyan mendengar kalimat ini. Dia hanya menatapku. Kegembiraan tak terduga di mata itu tidak bisa disembunyikan. Kau berhasil melakukannya? Pemilik aslinya dulu hanya membuat barang-barang untuk Guxian sendiri. Dia naksir pemilik aslinya selama bertahun-tahun. Pertama kali saya menerima hadiah yang saya buat untuknya. Anda bisa membayangkan euforia. Kenapa kau meliriknya dengan wajah dingin? Anda tidak menyukainya, kembalikan kepada saya. Jiang Huai An segera menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak menyukainya. Dan begitulah cara dia menatapku. Saya merasa ada kesabaran yang tersembunyi di dalamnya. Aku hampir tidak bisa menahan godaan keindahan ini. Aku berdiri dengan ponsel di tanganku. Aku lelah, aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat dulu. Aku kembali ke kamarku dan menyalakan ponselku. Saya menemukan bahwa Guxian mengirimi saya SMS kembali. Besok pagi jam 9:00. Sampai jumpa di Biro Urusan Sipil. Dalam buku itu, Guxian membangkrutkan keluarga Gu. Memaksaku untuk bercerai. Sekarang kita bercerai lebih awal. Apakah itu menunjukkan bahwa Anda dapat mengubah hasil tetangga Anda bangkrut? Saya dalam suasana hati yang baik. Saya mengatur alarm karena takut tidur berlebihan. Saya bangun keesokan harinya sebelum alarm berbunyi. Berpikir untuk segera bebas. Saya juga berdandan khusus. Saat turun, ayah saya sudah selesai sarapan dan pergi bekerja di perusahaan. Ibuku sedang memangkas. Jika Anda mengambilnya kembali dari taman belakang, hubungi saya untuk sarapan ketika Anda melihat saya. Saya sedang terburu-buru, membuat alasan dan bergegas pergi. Saya berencana untuk mengejutkan mereka ketika saya kembali dari perceraian saya. Pemilik aslinya bisa mengemudi. Saya memiliki SIM tetapi saya tidak tahu. Saya hanya bisa mengendarai keledai listrik kecil. Miskin sebelum pakai buku. Jadi saya tidak mempelajari SIM saya. Saya menelepon mobil sebelumnya ke Biro Urusan Sipil. 8:50 saya mengeluarkan ponsel saya dan menelepon Guxian. Aku di Biro Urusan Sipil. Kapan Anda akan tiba? Segera, Guxian menjawab dengan 2 kata. Saya menunggu di tempat teduh sampai jam 9:30. Dia memarahi semua 18 generasi nenek moyang Guxian. Saya baru saja melihat sebuah mobil mendekat. Saya tidak sabar untuk naik ke sana. Guxian menatapku melalui kaca mobil. Mengapa rasanya wanita ini semakin tampan? Aku berjalan menuju Guxian di hadapan matahari. Seluruh potret bersinar. Buat segala sesuatu di sekitar Anda gerhana. Aku berhenti di depan mobil dan mengetuk jendela. Guxian menginjak wajahnya. Buka pintunya dan keluar. 4 mata relatif. Aku tidak melihatnya. Tidak sedih sedikit pun. Hanya senyum bahagia dengan sedikit keanehan. Bukan itu yang dia harapkan. Aku hanya meliriknya remeh. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan berjalan menuju pintu Biro Urusan Sipil. Langkah kaki cepat. Saya tidak sabar. Sampai saat ini.
Perjamuan cerita yakin bahwa saya benar-benar akan bercerai. Dia menatap punggungku. Adegan dipaksa menikah muncul di benak. Meski 2,5 tahun telah berlalu. Masih sejelas kemarin. Sayang sekali dia dipaksa membawaku. Dari saat pernikahan. Dia memikirkan hari yang memalukan sebelum salju. Harinya belum tiba. Saya ingin bercerai. Saya mengambil beberapa langkah. Lihat dia masih berdiri di sana. Aku cemburu, tapi aku tidak kembali. Ada apa? Aku melihatnya diam. Aku punya firasat buruk di hatiku. Jangan katakan Anda tidak memiliki ID Anda. Kau datang untuk bercerai, apa kau tidak membawa dokumenmu? Aku bertahan dan bertahan. Kemudian Anda bergegas dan meminta seseorang mengirimkannya kepada Anda. Gu Xian terus menatapku dengan wajah dingin. Tapi jangan pernah berbicara. Saya tidak bisa berkata-kata, Anda menelepon. Untuk apa kau menatapku? Baru setelah itu Gu Xian menghadap ke atas. Tapi Taiwan melihat waktu. Akhirnya membuka mulut emas. Ada perceraian jam 10. Saya akan berbicara tentang Cina klasik di masa depan, dan saya akan mengerutkan kening dan datang ke sini. Mengapa repot-repot pergi ke pertemuan lain dan menundanya? Belum terlambat untuk kembali setelah melalui formalitas. Akhirnya datang. Variabel lain kali terlalu besar. Saya tidak ingin menunggu mengapa saya mengatakan ini. Itu karena eksperimen dalam buku. Pertemuan sering ditunda karena Sukian. Jadi pertemuan itu tidak begitu penting. Aku tidak percaya aku baru saja selesai. Gu Xian menatapku dan langsung mengubah wajahnya. Seolah-olah saya telah melakukan dosa yang tak termaafkan. Wajahnya sangat dingin sehingga akan mati kedinginan. Lin Bongmang, menurutmu? Bisnis Anda selalu yang paling penting. 10 triliun nyawa karyawan. Tidak sepenting perceraianmu. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku dilatih keras olehnya selama 2,5 detik. Anjing label ganda ini. Sukian memintanya untuk menunda rapat dan itu akan baik-baik saja. Aku memintanya menunda rapat. Itu mempengaruhi kehidupan karyawan. Dan perceraian adalah urusanku sendiri. Bukankah itu miliknya? Gu Xian sama sekali tidak memberiku waktu untuk bereaksi. Pergi setelah memarahi. Perceraian. Dan dia terlambat tanpa surat. Aku harus marah. Dia membanting pintu dan pergi dengan wajah gelap. Aku sangat marah, aku ingin mengutuk. Saat-saat untuk merayakan salinan lajang aku sudah menemukan semuanya. Kemana harus pergi pada malam hari, aku juga sudah memikirkannya. Mereka tidak bercerai. Aku pergi ke supermarket dan membeli banyak makanan ringan. Lalu aku pergi ke Story Group. Gusi akan kembali setelah perjamuan. Baru saja melihatku duduk di sofa di kantornya. Bermain game dengan strip pedas di mulutku. Seluruh kantor berbau seperti strip pedas. Banyak makanan ringan di meja kopi. Itu semua hal yang tidak akan kumakan sebelumnya. Gu Xian tidak menyukai cuka. Mengapa kamu datang tanpa cuka? Aku sedang makan strip pedas dan melihat ponselku. Aku tidak mendongak dan menunggumu. Gu Xian merebus dan melirikku. Kembali ke kursi kantormu dan duduk dan menatapku. Tunggu aku. Mengapa kamu makan camilan sampah dan bermain game? Tak ada bagasi gambar seorang putri nona. Lin Wanglan semacam ini terlalu asing. Aku baru berhenti. Gerakan tangan mendongak menatapnya. Bukannya perceraian itu tak selesai di pagi hari. Aku tahu kau sibuk. Aku akan menunggu di sini sampai kau selesai. Kita akan pergi lagi. Cerita itu menatapku dingin. Tak tersedia seharian hari ini. Dan aku menatapnya lagi. Ragu? Kapan kau senggang? Perjamuan cerita mengesampingkan dokumennya. Aku akan menghubungimu kalau ada waktu. Aku merasa dia mundur. Dia ingin bercerai, kenapa dia tak bisa menemukan waktu? Tapi kenapa dia kembali melakukannya? Dia sangat membenci pemilik aslinya. Apakah perceraian tak melegakan? Apa kau belum cukup menyiksaku? Meskipun pahlawan dalam buku tidak mengatakan. Tapi sikapnya terhadap pemilik aslinya. Jelas dengan balas dendam atas pernikahan paksaku. Semakin aku menginginkan cintanya. Semakin dia membuatku merasakan sakitnya cinta. Sekarang aku akan bercerai. Apakah dia akan membuatku merasa ingin pergi lagi? Rasa sakit yang tidak bisa dipisahkan. Dan aku berdiri. Industri cerita, apakah kamu tidak ingin bercerai? Aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika Anda tidak mengajukan gugatan cerai dengan saya dalam waktu 3 hari, maka saya akan menggugat cerai. Saya tidak berdiskusi dengan Anda. Ini pemberitahuan.
Kemudian saya mengambil makanan ringan saya dan hendak pergi. Saat itu, Sukian membuka pintu kantor dan masuk. Saya melihat ketakutan di mata saya. Apakah saya datang di saat yang tidak tepat? Sukian baru saja ingin berhenti. Gu Xian melambaikan tangannya dan berkata tidak. Anda datang tepat pada waktunya. Sukian adalah pahlawan novel. Ini adalah karakter tragis dari keluarga asal. Ayah yang berjudi. Ibu yang sakit. Dan dia yang hancur. Di SMA. Ayah berutang riba. Dia telah memasuki pabrik untuk mengalahkan sekrup sejak dia masih kecil. Gu Xian membantunya. Dan Gu Xian memindahkannya ke perusahaan. Jadikan dia bintang panas. Sebagai pahlawan wanita dalam buku. Kebaikan dan kerja keras. Sang Wan sejak Gu Xian membantunya. Sama seperti dia. Tapi saya selalu merasa bahwa saya tidak layak untuk Gu Xian. Tidak berani mengaku. Saya ingin berusaha untuk menjadi hebat. Menjadi layak untuknya. Setelah Gu Xian dipaksa menikah. Bahkan jika Sukian mencintai Gu Xian di dalam hatinya. Juga mematuhi prinsip tidak menjadi simpanan. Jaga jarak ramah darinya. Novel ini sebagian besar dari perspektif protagonis pria dan protagonis asli. Cinta protagonis wanita untuk protagonis pria adalah melalui peristiwa. Apa yang dilihatnya digambarkan belum diakui. Jadi protagonis pria dan wanita memiliki cinta rahasia dua arah. Menerima rasa sakit dan harapan pembaca yang tak terbatas. Dan pemilik aslinya, penjahat kejam. Aku didesak secara offline setiap hari. Dan aku baru saja akan pergi. Lihatlah Gu eksperimental dan kemudian lihat Sukian. Mereka pergi cukup cepat. Senyum di wajahmu sangat nyata, ada yang ingin kau bicarakan perlahan. Aku tidak akan mengganggumu. Saat melewati Sukian. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa Sukian bersembunyi. Saya tidak menyalahkan Sukian karena takut pada saya. Pemilik aslinya selalu menjadi majikannya karena menghancurkan pernikahan saya. Begitu Anda melihatnya, beri dia pelajaran. Dia bahkan menemukan seseorang untuk memukulnya beberapa kali. Sekarang untuk menutupi diriku sendiri. Aku berjalan keluar dari kantor dan menutup pintu dengan serius. Sukian melihatku pergi dengan wajah galak. Dia menatap Gu Xian lagi. Aku melihatnya melihat ke pintu yang tertutup. Wajahnya sangat dingin. Tunggu Sukian maju dengan makanan khas yang dia bawa kembali. Aku melihat pena penandatanganan di tangan Gu Xian. Mencoret-coret dokumen itu. Gu Xian menarik pandangannya. Lihat ke atas dan dia bertanya mengapa kamu ada di sini. Sukian tersenyum dan meletakkan tas di atas meja. Spesialisasi Jiang Cheng. Pikir itu cukup bagus, jadi saya membawakan Anda beberapa. Terima kasih telah membantu ibu saya menemukan dokter. Setelah mengatakan itu, dia menatapnya dengan sabar. Apakah Anda akan menceraikan Suster Wan Wan? Di sisi lain saya keluar dengan makanan ringan. Ketika Anda menemukannya, Anda harus pergi ke departemen dengan membawa dokumen. Asisten kecil yang menandatangani percobaan. Aku mengulurkan tangan dan menghentikannya. Anda, Pak Gu, memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang. Dokumen atau sesuatu, tunggu sampai Sukian keluar dan kemudian bawa masuk. Asisten melihat ke pintu kantor dan kemudian ke arahku. Seluruh orang itu sedikit galak. Sukian ada di dalam, tapi wanita itu tidak mengirim segel malam. Saya masih bisa berdiri di sini dan membuka era saya sendiri 0. Apakah Anda ingin makan? Asisten kecil melihat era 0 diangkat di depannya. Dia adalah Faudie. Tidak bisa menahan godaan. Mendapat sedikit hamburger dari ayah, terima kasih Bu. Saya tersenyum dan kemudian saya memiliki sedikit penglihatan. Ketika Sukian datang menemui Gu untuk percobaan. Jangan masuk dan ganggu. Asisten mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dan saya pergi dengan itu. Saya memenuhi mereka dengan memenuhi diri saya sendiri. Mereka lebih baik bergegas. Tidak bisa tidak ingin bersama. Biarkan Du Xian menyelesaikan prosedur perceraian dengan saya sesegera mungkin. Bagaimanapun, gugat cerai. Kami membutuhkan bukti hubungan yang rusak. Tampaknya merepotkan. Asisten kecil makan hamburger rahasia ayah. Tunggu sampai Sukian keluar. Masuk dengan file. Tidak bisa tidak berbicara terlalu banyak. Anda tahu apa yang baru saja Nyonya katakan kepada saya? Gu Xian mendongak dan menatapnya lelah. Asisten kecil itu terus mengatakan bahwa wanita itu berkata bahwa Sukian keluar. Saya bisa masuk. Dia juga mengatakan bahwa Sukian akan datang kepadamu di masa depan. Saya tidak ingin masuk dan mengganggu. Gu Xian melemparkan file ke asisten kecil itu. Apakah saya membayar Anda atau dia membayar Anda? Asisten menangkap file itu.
Tidakkah menurutmu Nyonya telah berubah? Dia sepertinya tidak cemburu padamu. Sepertinya cocok denganmu dan Sukian. Sudut mulut Gusian membangkitkan senyum orang suci. Apakah kamu terlalu sibuk belakangan ini? Asisten itu langsung diam. Kabur dengan dokumen yang ditandatangani. Gusian melempar pena ke atas meja. Senyum di sudut mulut mendingin sedikit demi sedikit. Mata terhubung sedikit demi sedikit. Aku keluar dari perusahaan Gusian. Aku melihat, hampir tengah hari. Menghentikan mobil dan pulang untuk makan siang dengan ibuku. Aku mencari sekolah mengemudi online terdekat. Telepon untuk menanyakan tentang latihan mengemudi. Lagi pula, ada begitu banyak mobil sport di garasi. Saya bisa melihat apakah saya bisa. Ini sangat menyakitkan. Pemilik aslinya memiliki SIM. Aku hanya perlu belajar mengemudi. Sekolah mengemudi memiliki tempat latihan khusus, tetapi paling cocok. Setelah janji telepon dibuat. Jadi saya naik mobil ke sekolah mengemudi. Sesuai dengan prinsip bahwa uang dapat membuat hantu menjalankan penggilingan. Bosi menemukan temperamen. Pelatih pria super tampan. Ajari saya mengemudi sendiri. Saya harus. Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Saya merasa sangat bodoh. Tapi suatu sore. Pelatih tampan tidak memiliki wajah hitam. Tetap menyemangati saya. Hibur saya nilai emosional dan beri poin hangat. Saya menghabiskan sore hari. Akhirnya belajar dengan enggan. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada pelatih. Dan saya mengundangnya untuk makan malam setelahnya. Di sisi lain, Gusian baru saja meninggalkan perusahaan. Aku melihat pesan yang dikirim Lu Ziyu padanya, Wei. Kami salah terakhir kali. Aku tidak mempertimbangkan suasana hatimu. Malam ini, beberapa dari kami akan duduk dan mengundangmu makan malam. 20 menit kemudian. Gusian masuk restoran. Aku melihat sosok yang kukenal. Wanita itu tersenyum sangat bahagia. Gusian berjalan dengan langkah kakinya ditekan. Baru saja mendengarku memuji seorang pria tanpa malu-malu. Pelatih Shen ingin ketampanan sepertimu. Untuk memiliki sosok. Bagaimana mungkin Kucai menjadi pelatih sekolah mengemudi? Pelatih Shen tersenyum dan menjelaskan. Dia bukan pelatih. Ternyata dia anak pemilik sekolah mengemudi. Karena kurangnya bakat, ayahnya memaksanya untuk mengajariku. Aku tidak bisa berhenti tertawa. Tersenyum, tertawa, merasakan tatapan dingin. Dia mendongak tanpa sadar. Saya tidak melihat eksperimen berdiri di samping. Seluruh wajah sedingin es. Saya belum sempat berbicara. Du Xian meraih tangan saya. Menarik saya sepanjang jalan keluar dari restoran. Lin Wanwan, kita belum bercerai. Anda keluar dan menemukan pria liar untuk saya. Saya melihat pria yang dekat. Saya benar-benar buta terhadap kulit yang baik ini. Mengapa Anda begitu pemarah? Aku mengusap pergelangan tanganku. Tidak ada pria. Aku hanya makan biasa dengan orang lain. Jangan bicara omong kosong. Gu Xian memelototiku. Makan dengan normal. Kau pikir aku buta? Aku tidak ingin melihat wajahnya. Jadi aku menatap langit. Kau perlu merasakan matamu. Buta, aku tidak bisa menahannya. Ceritanya benci tertawa. Setelah bermain, apakah menurut Anda ini masih 2 tahun yang lalu? Aku harus menanggung apapun yang Anda lakukan. Mulai sekarang, aku memiliki keputusan akhir di antara kita. Aku melihatnya melukai diriku sendiri. Jadi aku mendekatinya sambil tersenyum. Mengangkat tanganmu dan menyentuh perutnya. Berani dan lancang. Lalu katakan apa maumu. Gu Xian menelan ludahnya. Mencengkeram pergelangan tanganku dengan wajah malu. Aku tahu bahwa Gu Xian paling membenci sentuhan pemilik aslinya. Setiap kali aku menyentuhnya, Gu Xian akan lebih membenciku. Melihat wajahnya gelap. Aku mengangkat tanganku yang lain untuk mengambil tangannya. Terus membuatnya jijik. Mengapa kita tidak mencari hotel? Gu Xian menatapku dengan wajah merah. Dulu, aku sama sekali tidak berani begitu lancang. Tidak akan begitu menggoda. Aku jelas tidak memiliki cinta untuknya. Namun tatapan lain seperti dia melilitnya. Ini seperti memperlakukannya sebagai sejarah yang sulit untuk menemani alkohol. Gu Xian menelan ludahnya. Gu Xian menelan lagi. Wajahnya menjadi dingin lagi. Aku melihat bahwa dia tidak jijik dan mencampakkanku. Cium dia ketika kamu melakukan sesuatu. Gu Xian hanya mendorongku menjauh. Keluarkan sapu tangan dan lem tanganmu Lin Wanwan. Singkirkan delusimu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan dariku.
Dan itu menyadarkanku. Benar saja, dia tidak bercerai karena aku ingin bercerai. Aku mengusap pergelangan tanganku. Tercibir, apakah ada kemungkinan? Anda tidak bisa mendapatkannya. Anda bisa mendapatkannya dari pria lain. Meskipun saya melilit tubuh Anda. Tapi pria. Bahkan, itu sama ketika lampu mati. Aku tidak harus menjadi kamu. Wajah Gusian sehitam jika berendam di kayu. Ini berbeda. Dia menggigit soket punggungnya. Membuang sapu tangan dan menyerang efek sebaliknya. Kemudian Anda bisa mencobanya. Aku tersenyum dan menatapnya. Aku tidak mencoba. Hanya terganggu olehmu. Jika tidak ada lagi yang harus dilakukan, saya akan masuk dan melanjutkan. Apakah teleponnya masih di restoran? Melihat Gusian tidak memblokir. Jadi saya masuk. Tapi begitu saya duduk, telepon saya berdering. Jadi saya mengangkatnya. Gusian mengirimi saya video. Saya mengkliknya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ada bukti dalam video bahwa pemilik aslinya menemukan seseorang untuk menculik Sukian. Biarkan saya mendorong orang lain. Bukti kecelakaan mobil dengan mendorong orang ke jalan. Dan video saya mencari seseorang untuk mengalahkan Sushun. Bukti ini cukup untuk menghukum saya selama beberapa tahun. Sebelumnya, perjamuan Gusi tidak mengeluarkannya. Nitrogen Century Home. Sekarang sepertinya kamu tidak takut dengan tetanggamu. Saya hanya mengalami beberapa hari yang baik. Saya tidak datang ke sini untuk menikmati waktu penjara. Pesan yang dikirimkan kepada saya oleh Gusian. Anda punya waktu 2,5 menit. Naiklah dengan patuh. Gusian akan mengancamku dengan ini. Meskipun saya tidak berdamai. Tapi saya tentu tidak ingin masuk penjara. Shen melihat bahwa saya terlihat buruk. Menuangkan segelas air untukku. Ada apa? Aku melambaikan tanganku. Maaf. Aku harus pergi dulu. Kamu makan perlahan. Jadi saya segera check out. Naik ke atas ke kamar pribadi untuk menemukan Gusian. Di kamar pribadi, ketika Lu Ziyu datang. Kebetulan saya melihat saya dan Gusian di depan mobil. Jadi saya mengambil foto dan pergi ke kamar pribadi. Berbagi dengan saudara. Ambil foto dari sudut pandangnya. Lihat. Ini seperti Gusian dengan kontrol yang luar biasa. Bermesraan denganku. Lalu semua orang pergi ke ambang jendela untuk melihat. Melihatku dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku semakin yakin bahwa Gusian memaksaku. Lu Ziyu berkata dengan kaget. Jangan sebut larut malam. Begitu Gusian masuk ke kotak. Lu Ziyu langsung maju untuk menyambut. Semua orang berbicara dan tertawa. Jangan pernah menyebut saya. Ketika saya membuka pintu dan masuk. Ketiganya tercengang karena terkejut. Lu Ziyu penuh dengan penglihatan. Cepat bangun dan buka posisi di sebelah perpustakaan percobaan. Membaringkan peralatan makan baru yang belum dibongkar. Wang Lang ada di sini. Aku tersenyum dan mengangkat tangan menyambut mereka. Melirik percobaan. Dan dia berjalan ke arahnya. Mereka bertiga menatapku dan kemudian pada Gusian. Memperlakukan aku transparan seperti biasa. Aku menggertakkan gigi. Gunakan sumpit untuk langsung menusuk film kemasan plastik di mangkuk. Sedikit lebih dekat dengan perjamuan Gusi. Apa maksudmu dengan suara rendah? Gusian menarik sudut mulutnya. Aku hanya ingin kau lebih patuh. Tinju dengan keras. Manusia anjing ini tidak hanya menyiksaku. Apa kau tak punya hobi lain? Aku menyeringai dan memungut sayur untuknya dengan sumpit. Oke sayang suami. Kau suruh aku pergi ke timur, aku tak akan pernah ke barat. Kau biarkan aku menghangatkan ranjang. Aku tak hanya menghangatkan ranjang. Cerita Walet melirikku. Meletakkan gelas kosong. Aku langsung mengisinya. Aku berlatih menyetir sepanjang sore. Sebenarnya aku juga lapar. Maka dari itu, percobaan tak memintanya. Aku hanya memakannya sendiri dengan senang hati. Habiskan semangkuk nasi. Kuperhatikan semua orang memperhatikanku membuat makan malam. Kembalikan senyum lebar pada mereka. Kau mau kan? Aku akan membantumu menambahkan. Ketiga bersaudara itu semakin terkejut. Aku selalu hanya melihat mangkuk Raja Roh Gusian. Aku sebenarnya ingin membantu mereka memasak. Detik berikutnya. Gusian akhirnya berkata bahwa dia sangat suka membantu orang. Bantu aku mengupas baskom ini. Tinjuku yang marah kembali keras. Sialan, aku bahkan tidak ingin mengupasnya sendiri. Aku tersenyum dan duduk untuk melihat suaminya yang baik. Aku mengambil baskom itu. Sambil mengupas, memikirkan cara memecahkannya.
Aku tidak ingin diancam olehnya terus. Berpikir terlalu banyak. Udang yang sudah dikupas masuk ke mulutnya. Gu Xian. Lihat aku makan udang ke perutku. Sepertinya kamu masih makan sendiri. Cahaya menjadi abu-abu. Aku merasakan dingin, membekukan mata. Itu dia. Cepat kirim udang ke mulutmu. Masukkan ke dalam mulutnya. Aku mencobanya untukmu. Sangat aman dan tidak beracun. Gu Xian diisi paksa dengan makanan. Kunyah tanpa sadar. Warna dingin di matanya sedikit mereda. Gu Xian sebelumnya. Bahkan jika aku menyajikan makanan untuknya, itu akan menjijikan. Sekarang lihat aku menyuapkannya tepat ke mulutku. Gu Xian tidak hanya makan. Masih menikmatinya. Tiba-tiba kakak beradik mencemooh. Ketika kamu menunjukkan kasih sayang. Bisakah kamu mempertimbangkan perasaan anjing lajang kita? Bermain dengan gelas anggur di tanganmu di akhir pekan. Melihatku bereksperimen larut malam sangat sulit dibujuk. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk mengubah kesukaanmu? Aku memasukkan udang yang sudah dikupas ke mulut Gu Xian lagi. Dia terlihat seperti dia satu-satunya di mata, tapi Nanhong sedikit. Tapi dia tampan. Aku menyukainya begitu tampan dan dingin. Terlihat baik. Gu Xian menatapku berbohong. Tersenyum di permukaan. Aku akan mematahkan gigiku secara rahasia. Keluar dari restoran setelah makan malam. Aku berpikir untuk kembali ke lingkungan sekitar. Gu Xian melemparkan kunci mobil padaku, kamu yang mengemudi. Aku mabuk dan tidak bisa mengemudi. Aku tidak bisa menolak. Dan pemilik aslinya bisa mengemudi lagi. Melihat Gu Xian dan duduk di mobil belakang. Aku menggigit peluru dan menjadi pengemudi. Untungnya, aku belajar mengemudi di sore hari. Tapi pemula pasti gugup di jalan. Dan ini masih dalam semalam. Aku asyik dan aku mengemudi perlahan. Gu Xian bersandar di sandaran kursi. Lihatlah kecepatan aku mengendarai mobil mewah keluar dari traktor. Dia hanya tertawa. Bisakah kamu memperlambat lebih lambat lagi? Tanganku disetir berkeringat. Fokus mengemudi. Tidak tahan dengan sedikit gangguan. Jangan bicara padaku. Wajah Gu Xian langsung tenggelam. Lin, apakah kamu lupa identitasmu setelah selesai? Detik berikutnya, mobil akan langsung menandai dengan 4 kunci dan 1 perintah. Saya melihat mobil semakin cepat. Otak menjadi kosong sejenak. Pesta cerita melihat kecepatan mobil yang tiba-tiba dan mematikan. Ada mobil di depan dan tidak melambat. Sepertinya dia akan menyeretnya sampai mati. Wajah Lin Wanwan menjadi hitam seketika. Kau gila? Hentikan aku sekarang. Saat itulah aku sadar. Aku salah mengira pedal gas sebagai rem. Menginjak rem. Tapi ini masih sedikit terlambat. Yang kudengar hanya ledakan. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Aku lega. Leher dan kepala masih sakit. Mendengar Gu Xian, dia hampir mengertakkan gigi. Meremas namaku dari tenggorokanku Lin Wanwan. Dan aku kembali menatapnya, dan keadaanku baik-baik saja. Kau bersikeras bicara padaku. Wajah Gu Xian dingin. Lihat aku meremas beberapa kata dari gigiku. Jadi dia belum selesai. Aku menyela untuk meminta maaf lagi dan lagi. Salahkan aku karena tidak berguna. Begitu aku mendengar suaramu. Aku tidak bisa membedakan antara rem gugup dan pedal gas. Aku menyalahkan diriku sendiri. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Lalu aku langsung keluar dari mobil. Wajah Gu Xian dingin. Keluarkan ponselmu dan hubungi asisten kecil itu untuk menanganinya. Setelah panggilan berakhir. Dia melihatku mengusap leherku dan membungkukkan badannya. Apa yang kamu katakan pada pemilik mobil yang tertabrak di depanmu? Isyarat yang jelas adalah isyarat meminta maaf karena telah melakukan kesalahan. Seperti aku. Sangat berbeda denganku dalam ingatan Gu Xian. Ingatan tentangku. Tidak pernah pindah ke tempat lain yang manusiawi. Selalu sombong dan disengaja. Selalu sikap terbang tinggi meski kamu melakukan kesalahan. Orang lain pantas mendapatkannya. Sesuatu seperti kecelakaan mobil. Aku yang dulu bahkan tidak bisa keluar dari mobil. Panggil saja seseorang untuk menghadapinya. Aku tidak peduli orang lain hidup atau mati. Dan saat ini, aku segera memeriksa untuk melihat apakah pihak lain terluka. Apakah kamu baik-baik saja? Pria itu keluar dari mobil menyentuh wajahnya. Memar di dahi. Biarkan dia. Wajah cantik dan sempurna ternoda-noda-noda-noda. Aku bisa melihat wajahnya. Aku hanya merasa bersalah. Aku merasa semakin menyesal. Bukankah pria ini populer Komori Makino?
Buku itu adalah ketika dia bekerja dengan Sukian. Menyebutkan deskripsi dirinya adalah debut bintang cilik. Sukian dapat bekerja sama dengannya di film pertamanya. Fans merayakan. Kemudian dia dan CP layar Sukian menjadi populer di seluruh jaringan. Lalu Kino melihat mobilnya. Menunduk dan mendamba, ada sedikit senyum di mataku. Dik. Inikah legendanya? Orang-orang duduk di mobil. Itu adalah surga. Aku menatapnya. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan bertanggung jawab untuk perawatan mobil. Aku juga akan membayar biaya pemeriksaan dan biaya kerusakan mentalmu. Semua orang berteriak pada pandangan pertama dia. Makino. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menatapnya dengan prihatin. Ini seperti melihat melalui tumpahan cantiknya. Ketidakbahagiaan. Dan dia tertegun. Aku mengeluarkan ponselku. Beritahu aku untuk meninggalkan informasi kontak. Masalah kompensasi apa yang akan ada di masa depan? Juga nyaman untuk terhubung. Makino sama sekali tidak peduli dengan mobil. Aku tak mau ganti rugi. Tapi tatapan mataku itu barusan. Mau tak mau dia mengambil ponselku. Menambahkan informasi kontaknya sendiri. Dia menghubungi dan mengembalikan ponsel itu pada adikku. Apa kau tak mengenalku? Aku menyimpan ponselku. Dengan senyum di sudut mulutnya, si bintang besar Makino. Bagaimana mungkin aku tak tahu? Aku penggemar beratmu. Bisakah kau tanda tangani namaku lagi? Makino menatapku tak percaya. Ketika seorang wanita melihat dirinya. Jelas tak bersemangat melihat idola. Aku melihatnya tak bergerak. Dan dia menghampirinya dan dia memeluknya. Karena kau tak mau tanda tangan. Maka peluklah aku. Kono berdiri di sana. Tak seperti pelukan heboh dari para penggemar itu. Aku mendekapnya dengan pelan. Yang keempat adalah mengaku. Dan empat sedang menghiburnya. Gusian melihatku menangani kecelakaan di dalam mobil. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pria hook up. Dan wajahnya menjadi gelap. Keluar dari mobil dan menarikku dari pelukan seorang pria. Kebetulan asisten kecil itu datang dengan tergesa-gesa. Gusian mengambil kunci mobilku dan menarikku pergi. Makino berdiri di sana menatapku. Kata-kata yang baru saja kuucapkan masih ada dalam pikiranku. Gusian menatapku dengan wajah suram. Suaranya sangat dingin. Lin Wanwan menipuku di depanku. Kau semakin berani. Jadi aku mendekatinya tentang eksperimen itu. Hidupku sekarang ada di tanganmu. Kau tidak akan membiarkanku menyentuh siapapun. Aku hanya tega dan aku tidak punya nyali. Aku hanya memikirkan bagaimana membujukmu sekarang. Mengapa aku tidak menghangatkan ranjangmu malam ini? Aku mendekat padanya. Benar saja, detik berikutnya eksperimen Gu kembali menjijikan. Dia membuka pintu mobil dengan wajah dingin. Mendorongku masuk. Aku mendapat telepon dari ibuku dalam perjalanan. Mengapa kau belum kembali begitu larut? Aku tidak ingin mereka khawatir. Tapi sekarang dia tidak bisa bercerai dan diancam oleh Gusian. Aku pasti tidak bisa tinggal di rumah setiap hari. Jadi aku berkata, aku tidak akan kembali malam ini. Gusian mengakui kesalahannya padaku. Jadi aku memutuskan untuk memberinya kesempatan. Gusian mendengus padaku melalui kaca spion. Ibuku tahu ini akan terjadi di pagi hari. Dia tidak begitu terkejut. Hanya sedikit tersesat. Lalu kamu kembali ke rumah tetangga untuk makan malam dengannya besok. Aku melirik Gusian yang sedang mengemudi. Setuju sementara. Ibuku peduli lagi. Ingatlah untuk memberitahu ibumu jika kamu memiliki sesuatu. Istirahatlah lebih awal. Baiklah, dokter, kamu dan ayah tidur lebih awal juga. Jangan selalu mengkhawatirkanku. Begitu aku menyelesaikan panggilan. Suara menjengkelkan dari Gusi yang terdengar. Aku minta maaf padamu. Ada apa? Aku tersenyum dan melambaikan tangan. Hanya alasan untuk berurusan dengan orang tuaku. Bagaimana mungkin kamu salah? Ini semua salahku. Kurasa aku jelas-jelas tidak bahagia. Tapi kamu tetap harus membujuknya. Itu memberinya kesenangan menyiksaku. Aku lebih baik memuaskannya. Tapi eksperimen Gu mendorong 1 inci. Lanjutkan lagi. Aku ingat kamu sebelumnya. Aku sangat suka momen menulis esai kecil. Sekarang kamu tahu itu salah. Tulis 1 malam ini. Tidak kurang dari 8.000 kata. Dulu, pemilik asli menulis cerita setiap hari, dan perjamuan diblokir dan tidak ditonton. Sekarang aku tidak mencintainya dan menghapus semua komposisi kecil itu. Dia memaksaku untuk menulis lagi. Aku hanya bisa tersenyum dan berjanji untuk menulis ketika aku kembali.
Aku kembali ke kamarku begitu sampai di rumah. Aku mengirim pesan ke Jiang Huai, An, saudara Huai, An. Apa kemungkinan kita merusak cerita?